Kisah Putri Mandalika. Di negeri Tonjeng Bru, di pesisir Samudra Hindia yang megah, berdiri kerajaan Sekar Kuning yang dipimpin oleh Raja Raden Panji Kusuma dan permaisurinya, Dewi Seranting. Rakyat hidup damai di bawah kepemimpinan mereka yang bijaksana. Kebahagiaan istana semakin lengkap dengan lahirnya putri tunggal mereka, Putri Mandalika. Ia tak hanya mewarisi kecantikan orang tuanya, tapi juga memiliki hati yang jauh lebih bersinar. Meskipun tumbuh di istana, Putri Mandalika punya jiwa seorang pelayan. Ia tak pernah ragu turun tangan membantu rakyatnya, melupakan status bangsawannya. Karena kebaikan hatinya inilah, namanya menjadi harum ke seluruh penjuru negeri. Namun, kabar tentang kecantikan paras dan hatinya justru membawa petaka. Ketika Putri Mandalika beranjak dewasa, lamaran dari para pangeran datang silih berganti. Belasan pangeran dari berbagai kerajaan datang memenuhi aula istana. Mereka membawa janji manis, memamerkan kekayaan, dan menumpuk harta berupa emas dan sutra di kamar sang putri. Kamar itu seolah berubah menjadi penjara indah yang menyesakkan. Para pangeran yang sombong itu dipersilakan menunggu keputusan di paviliun tamu. Namun, kesabaran bukanlah sifat mereka. Suasana paviliun menjadi tegang, dipenuhi arogansi, dan saling merendahkan. Suatu malam, dengan hati-hati, Putri Mandalika menyelinap untuk melihat sifat asli para pelamarnya. Apa yang ia saksikan sungguh menghancurkan hatinya. Di balik senyum menawan, tersembunyi kesombongan dan ancaman yang mengerikan. Telinganya mendengar sumpah serapah. Mereka akan berperang jika ditolak, dan akan menyerang pangeran manapun yang terpilih. Putri Mandalika kembali ke kamarnya dengan derai air mata. Pilihannya kini bukan lagi soal cinta, tapi soal pertumpahan darah rakyatnya. Ia membawa ketakutannya pada kedua orang tuanya. Namun Raja dan Ratu pun dilanda kebingungan yang sama. Mereka hanya bisa menyarankan sang putri untuk memohon petunjuk pada Sang Maha Pencipta. Maka berangkatlah Putri Mandalika menuju tebing pantai segar. Selama 3 hari 3 malam, ia bersemedi, membiarkan angin laut dan debur ombak menjernihkan pikirannya. Setelah mendapatkan jawaban, ia membuat sebuah pengumuman. Ia mengundang seluruh pangeran dan rakyat kerajaan Sekar Kuning untuk berkumpul di pantai segar. Tepat saat fajar menyingsing pada hari ke-20, bulan ke-10, hari yang dinanti pun tiba. Pantai segar berubah menjadi lautan manusia. Putri Mandalika hadir, berjalan anggun diiringi kedua orang tuanya. Ia tampak memukau dalam balutan sutra warna-warni, dengan rambut terurai dan tatapan mata yang teduh namun tegas. Ia lalu melangkah sendirian ke ujung tebing tertinggi, agar semua mata bisa menatapnya. Ketika sinar matahari pertama menyentuh wajahnya, suaranya terdengar lantang membelah debur ombak. Ia menyatakan bahwa ia menerima semua pinangan itu. Tentu saja, semua orang bingung. Ia lalu menjelaskan bahwa Sang Pencipta memberinya penglihatan. Jika ia hanya memilih satu, perang besar akan melanda negeri. Ia melanjutkan bahwa ia tidak bisa menjadi milik satu orang, karena sesungguhnya ia adalah milik seluruh rakyatnya. Ia hanya menginginkan kedamaian untuk semua. Setelah mengucapkan terima kasih atas semua cinta yang ia terima, Putri Mandalika membalikan badan menghadap samudera lepas dan melompat ke dalam gulungan ombak besar yang langsung menelannya. Seluruh pantai bergemuruh dalam kepanikan. Sang raja, para pangeran dan seluruh rakyat terjun ke air, berusaha menemukan tubuh sang putri. Namun, tak ada yang berhasil. Putri Mandalika telah lenyap di telan lautan. Sebagai gantinya, dari kedalaman laut, muncul jutaan makhluk kecil berwarna-warni, berkelip indah seperti kain sutra yang dikenakan sang putri. Raja dan ratu akhirnya mengerti. Itu adalah jelmaan putri mereka. Rakyat menyebut makhluk kecil laut itu nyale. Sebagian mereka tebar di sawah untuk kesuburan. Sebagian lagi mereka olah menjadi makanan. Putri Mandalika telah mengorbankan dirinya untuk menjadi berkah abadi bagi rakyat yang begitu ia cintai. Para pangeran pulang tanpa permaisuri, namun mereka membawa pulang pelajaran tentang pengorbanan sejati.
Kerajaan Sekar Kuning pun selamat dari ancaman perang. Terbayar lunas oleh cinta kasih sang putri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.